hal yang tidak terlihat. Ya, asal katanya mana? Asal katanya koin, itulah yang tersembunyi di samping. Ibu pernah dengar koin? Itu asal katanya corona. Baru nyambung hari ini. Saya kira sudah lama tahu kan. Jadi orang yang nyebut koin itu asal katanya itu koin, corona, ya. Nah, jadi itu, jadi apapun yang mendatangkan suatu penyakit itu setan. Ya. Makanya ibu-ibu diingatkan Nabi, pernah dengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menjelang waktu maghrib, ya, maka tutuplah pintu-pintu. Kenapa? Karena di Al-Falaq itu, di tafsir Al-Falaq itu, Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya apa? Aku berlindung dari keburukan fajar waktu subuh. Kenapa berlindung di waktu fajar? Karena setan di waktu subuh itu hebat, membuat ibu tidak bangun. Itu maksudnya berlindung. Makanya bunda sekalian kalau tidur itu disuruh untuk membaca Al-Muluk minimal. Al-Muluk itu bisa membakar, ya. Dan dia kalau orang sudah hafal, sudah paham, dia tidak akan disiksa dalam kubur. Nah, apa bunyinya, Bu? Inilah hebat-hebat ibu ini, hafal. Kalau majelis saya namanya Majelis Al-Husna, majelis saya. Ya, namanya Majelis Al-Husna karena ngambil dari metode Al-Husna. Itu mereka diwajibkan menghafal Al-Muluk. Kemudian mereka juga harus selesai membaca arti Al-Quran itu 2 bulan. Saya tanya ibu, sudah pernah lama belum baca arti Al-Quran? Coba ibu dawamkan, ya Allah, aku bermohon kepadamu, aku harus selesai, boleh terus sebulan. Ibu paham tidak paham baca aja, terus saja. Nanti biasanya ada di titiknya. Titiknya bisa di halaman 360, ya. Bernyambung. Ibu kalau baca Al-Fatihah, gampang tahu arti. Nanti nyambung Al-Baqarah, belum paham, ya. Nanti baca lagi. Nah, mulai baca itu saja ibu sudah berat. Ngantuklah, banyak gawilah. Nah, makanya kalau itu dulu ibu amalkan, ketika ibu sukses menyelesaikan baca arti Al-Quran, subhanallah, tidak satu pun yang tidak menangis, pasti menangis. Pasti dia menyesal. Kenapa? Karena ada hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada bentuk petunjuk, ada suatu bentuk bayyin, penyampaian, ya, tabayyun namanya, ya, untuk pemahaman. Kemudian Al-Furqan. Ibu bisa nanti bedakan, ya Allah, aku dari dulu, kenapa aku umur 40, 50, 60 baru ngerti. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang kita ini penyesalan jarang duluan, kecuali sapi. Kalau sapi duluan nyesel, kalau gitu belakangan. Subhanallah. Jadi kembali kepada persoalan tentang bahwa kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala butiran-butiran kenikmatan. Ya, jadi dawamkan. Itu satu. Apa yang dawamkan? Selesaikan baca arti Al-Quran. Kedua, ibu kalau berani mendawamkan Al-Fatihah 4.000, ya. Nah, makanya majelis saya sudah semua mendawamkan 4.000. 4.000 itu dia ada yang 1 bulan.
4.000 itu misalnya ibu sehari misalnya 100, biar gak bingung ya. Tutup dengan sholawat. Tapi sebelum ibu mulai, ibu awali sholawat juga. Ibu awali sholawat, ibu Al-Fatihah 100. Kemudian ibu tutup dengan sholawat. Sebelum ibu mulai sholawat, ibu niat. Apa maunya? Ya Allah, aku ini sakit. Iya, diniatkan. Ternyata di antara jamaah saya itu baru 700. Ternyata dia pernah kena sihir. Dia tidak tahu selama ini. Di antara ke-700 ya, berarti hari ke-7 dia sudah mulai terdeteksi. Dia tidak pernah terpikir kalau dia kena sihir ya. Rata-rata orang yang mulai 300 itu sedih-sedihnya sakit semua. Gak usah ibu ini, gak usah ibu aneh. Itu memang detok namanya, detok Al-Fatihah ya. Kalau ibu belajar tentang Al-Fatihah ada 10 kehebatan. Kedahsyatannya itu yang pokok ya, Asy-Syifa namanya ya. 300 mulai terasa sendi-sendi. Orang yang kalau kena emak itu mualnya kuat. Sampai telepon saya, Ustaz mau rumah sakit enggak ini, rumah badan saya. Enggak usah, minum aja madu jahe, madu jahe. Kalau dia kena kanker, itu lemon madu, jangan jeruk. Lemon madu, tapi panas, anget-anget kuku. Ya, itu mati, kanker apa aja mati. Masya Allah, dahsyatnya Bu. Iya, tapi dengan Al-Fatihah tadi, dengan Al-Fatihah teruskan. Alhamdulillah, perubahan dia sudah mulai 700 setelah hilang rasa mual. Dia teruskan sampai anaknya yang dokter, ngapu mama ini ada apa katanya kan? Tidak apa-apa katanya, tidak apa-apa, saya kuat kan. Alhamdulillah dia teruskan, tidak dilepaskan lagi. Dan yang sekali-kali ibu pelong sehari, hari ini 100 besok kosong, itu nyambung lagi bulan Pagal. Iya, makanya ibu harus istiqomah, itu dari istiqomah. Alhamdulillah yang kena sihir tadi 1.500 muntah, keluar semua. Yang macam-macam lah ya, yang dia tidak pernah terpikir. Baru teringat dia, oh ternyata sihir itu dari dia makan, dari yang dia minum. Dia pernah diguna-gunai, disihir di tempat orang yang dia percaya, ya, main ke sana, makan di rumah itu. Selama ini tidak pernah tahu kan? Nah, jadi ibu-ibu kan tidak tahu kan? Nah, itu dengan Al-Fatihah itu muncul sendiri. Kalau dia kena sihir, nah itu Pak Ibu. Alhamdulillah, siapa yang mampu mendawamkannya, satu tidurnya walaupun 1 jam, iya. Kemudian ibu yang kalau susah tidur segala macam, itu gampang tidurnya, sehat, insyaallah. Terserah dalam kendaraan, lagi berjalan, yang penting tetap suci, tetap dalam posisi berwudu. Boleh. Malah bagus ibu lagi masak Al-Fatihah. Itu masakan itu ibu belum pernah puluh ini ya. Cobalah seluruh gula, garam itu coba ibu rupiah semua pakai Al-Fatihah. Ya baca aja. Ibu pernah baca Al-Masurat, zikir pagi dan petang itu kan? Nah baca aja pakai itu. Minimal yang pendek. Ta'awuz, Al-Fatihah. Kemudian ibu baca Al-Baqarah kalau hafal 1-5, lanjut ayat kursi. Lanjut lagi ibu amanah Rasul ya. Dari amanah Rasul jadi. Kemudian ibu mau tutup dengan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, tasbih subhanallah. Tiup kan? Sudah. Garam, gula. Cobalah ibu beda makan sehat. Buat bebas itu batas minimal. Biar ibu mudah hitung.
Jadi kalau ibu 4.000, kalau dia 40 hari namanya. Ya, saya itu untuk biar ibu tidak, aku lah berapa ya. Nah kalau 100 itu mudah pula, ini seminggu 700 sudah mudah kan. Ya. Sudah setiap hari ibu baca Al-Fatihah, niat macam-macam aku minta. Ya. Oh itu yang lebih bagus untuk anak ya. Boleh itu batas minimal. Ibu sehari. Kalau saya ngomong ini karena saya sudah. Ya. Kalau saya itu paling hanya 7 hari. 4.000 itu. Iya karena kalau saya habis sholat zikir 100 dapat, kalau 500. Kalau subuh ditambah lagi selain dari sholat ya lebih dari itu. Nah itu loh di luar sholat. Kalau sholat 17 ya. Iya. Tidak ada masuk. Itu di luar itu. Nah, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini belum mulai, ini baru pembuka lain. Ibu ya. Kalau udah akan ibu kan. Ibu-ibu tadi, ya Allah untung aku baru datang. Ya. Ya. Iya, tidak apa-apa. Jadi nanti di ini dia detox sendiri. Tidak. Iya. Ya. Nah, baik. Itu dua baru ya tadi pembukaannya tadi. Satu ibu jawabkan apa tadi? Arti Al-Quran itu dikasih waktu 2 bulan. Itu lama sudah. 30 juz. Sebab ibu-ibu kadang-kadang kalau sudah melakukan amalan-amalan seperti itu ada perubahan biasanya. Insyaallah ada perubahan. Oh. Ya, itulah artinya sudah ketika dibacakan ayat Allah bergetar, itu iman namanya. Nah, lebih bagus lagi, dia lebih kuat lagi kalau ibu paham. Kalau paham arti, dengan ibu dengar tidak paham arti itu beda. Itu lebih nyatu lagi di kulit tubuh itu nyatu. Al-Quran itu kalau dibacakan, ibu ya, kita ngerti, itu ke saraf badan itu, ke darah-darah itu nyatu. Sudah, tidak usah nanya dulu. Nah, alhamdulillah bunda sekalian, topik kita hari ini tentang Al-Quran. Ya, perkenalan tentang Al-Quran. Al-Quran itu bunda sekalian, itu ada ayatnya itu 6.236 ayat. 6, 2, 3, 6. Dia tercakup di dalam 114 surat. Ya Bu ya? Betul kan? 114 surat. Lalu 114 surat ini itu dibungkus di dalam 30 juz. 30 juz. Nah, pecahannya kata-kata di dalam Al-Quran itu ada 77.439 kata. Nah, berapa itu? Kata-katanya
Yasin. Itu kan satu kata. Nah, kalau bahasa itu kalimat tidak ya. Nah itu ada 77.439 kata. Iya. Kalau dia dipreteli satu-satu, Al-Fatihah itu ada berapa hurufnya? 7 ayat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa hurufnya? 19. Berarti sampai ke ayat terakhir, ayat 7 ada 139 huruf. Kalau dijumlahkan sampai ke Anas, pecahannya itu huruf-hurufnya ada 323.015 huruf. 323015. Terpikir gak ibu-ibu? Makanya ibu mencari ini, ibu sedang diawasi Allah. Ibu lagi belajar dengan Al-Quran, dipreteli ini, ayat ini, kaitannya kemana. Ibu sedang berhadapan dengan Allah langsung. Nah orang itu yang seperti itulah kata Allah yang sayangi. Yang dimaksud di dalam surat 25, surat 25 itu surah Al-Furqan. Di dalam ayat 63 ya. Kalau Ustaz Hidayat dia hafal ya barisnya titiknya ya. Iya. Nah. Itu kata Allah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman di ayat 3 itu orang yang termasuk kusayangi itu ya, orang-orang yang punya sifat hauna, rendah hati. Apa itu rendah hati? Itulah ketika berhadapan dengan Al-Quran, dia penasaran, dia kepengen tahu. Nah, kemarin tadi sudah dikasih support ya. Coba ibu ngobrol dengan Al-Quran, baca arti. Kalau kita bukan mengarang, ya sudah bawa Indonesia, baca artinya. Nah ketika ibu baca artinya itu ada connect di situ ya. Memang berat itu. Saya akui. Saya kasih tahu hampir rata-rata jamaah itu kalau dibuat angket dari 1.000 orang itu, ya, hampir sama semua, 90%. Ya Allah Ustaz, baru mukanya belasan. Bacanya itu alam keberatnya. Aduh, baik. Pecah bunyi HP, pecah yoyonya nak dibuka. Tak perlu tinggal airnya. Godaannya 1 pekan itu Bu, belum terbaca-baca. Jadi ibu maklum lagi kalau belum terbaca-baca seminggu ya. Nah kalau dari awal hari pertama sudah mampu melewati 3 surat saja, Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, itu dahsyat hebat. Iya minimal lewat Al-Baqarah udah baca artinya habis 286 ayat. Baru pertama buka baca arti habis langsung ke Al-Baqarah. Coba ibu kalau baca Quran, novel, buka ini TikTok, bayar di jam-jam. Itulah nandoken kalau baca gitu banyak setan. Ngapa kita nonton TikTok jam-jam tahan, tapi baca arti Al-Quran itulah beda alam kita. Ibu dari Indonesia pergi ke Mekah sama Madinah, beda alamnya, tidak sama lagi. Karena aura yang namanya akhirat itu sudah terasa. Contoh, ibu naik pesawat, walaupun ibu tidak ulang-ulang berangkat haji, berangkat umroh, naik pesawat. Kemudian di perjalanan selama 9 jam, ya, itu sudah mulai ibu getar ibu, karena melewati misalnya ibu mikot di jalan itu dipucuk di atas pesawat, di jeddah. Ketika mikot itu sudah mulai perubahan pada diri ibu-ibu. Ngapa? Mulai walaupun tidak pernah lihat Ka'bah itu mulai nangis terasa perubahan. Ibu dikupas, boleh ibu dikupas. Nah, dirubah sifat-sifat ibu di situ.
Kalau memang tabiatnya itu buruk, di situ lagi dipertontonkan oleh Allah, itu aslinya. Ya. Kalau dia orang yang tulus, ikhlas, dan ibadah kepada Allah, yo lempeng ya. Kenapa? Karena itulah mahsyarnya, itulah alam yang perubahannya. Tidak ada ngurus kawan. Ya. Sibuk ibadah, sibuk ngurusi wong, sibuk wukuf di Arafah, sibuk selfie. Ya kan? Artinya memang jiwanya tidak ada di situ. Nah, lanjut. Jadi ada 323.015 huruf. Nah, Al-Quran tadi, ibu-ibu, kalau diperes, tahu diperes? Yang 30 juz, ayatnya 6.236 tadi, ada 77.000 kata, ada 323.015 huruf. Itu diperes, tahu diperes? Pro pakai ini apa? Susah. Disaring. Itu keluarnya satu. Saring itu takwa. Keluarnya satu, takwa itulah. Apa dalilnya? Dalilnya surah Al-Hujurat surah 49 itu di ayat ke 14. Inna akramakum indallahi atqakum, ayat 15 sampai ayat 16 ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Itu ya, betul lah. Lainnya. Nah. Coba nanti kita lihat lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Nanti kita cek lagi. Nah, yang penting inti ayat itu sesungguhnya orang-orang yang dimuliakan Allah itu orang takwa. Nah, kita lihat lagi di ayat lain. Ibu kalau berangkat haji, apa yang dicapai? Akhir dari wukuf, takwa. Ibu berpuasa sekarang, la'alakum takwa juga yang dicari. Nah, sekarang ketika sudah tahu arti takwa, takwa itu pembuktian. Kalau iman, keyakinan. Ibu yakin tak kalau puasa ibu diterima Allah? Jangan ragu. Kalau ibu ragu, tak takwa namanya. Kalau ibu, akulah sudah jalani puasa, akulah makan sahur, ya, aku tahan tak makan, aku isi ibadah, aku nahan pandangan mata, aku tahani syahwatku, aku ibadah, aku berinfak segala macam. Ibu lakukan, aku yakin ya Allah, raditu billahi rabba, engkau Tuhanku, ya, wa bil islami dina, agamaku Islam yang kujalankan itulah perintahmu, ya. Kemudian Muhammadin nabiyya wa rasulah, aku yakin Muhammad itu yang kusalawat walaupun tidak ketemu, tapi aku cinta karena aku yakin beliau memberi syafaat. Nah, ketika ibu yakin seperti itu, sudah jangan lagi bertanya-tanya, terima dah sholat aku, puasa aku dia sama. Tidak usah, itu setan. La tasyakku wa syakku min syaitan kata. Ibu berdoa baru dijuk aku Ustaz rasanya kato-kato kalimat itulah 2 tahun 3 tahun rasanya belum dikabul kabul rasanya. Ibu pernah Nabi Muhammad, Nabi Musa berdoa itu puluhan tahun belum dikabul, 8 tahun belum dikabul. Nabi bersih, tidak berdosa, dijamin masuk surga. Lagi itu Nabi bukan, ya. Dosa merepet teman, belum gibahnya, ya. Ya. Sebab kita ini, ya, bunda sekalian, dibuka hijab oleh Allah untuk melihat keburukan orang. Makanya ibu berbalik ilmunya apa? Kata Nabi, kalau ingin engkau tidak terlihat keburukan orang, biar kau jadi tidak ngakui wong, sebelum keluar rumah kau berdoa,
Dengan kalimat apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sudah, ibu beristighfar. Tertutup dia. Kalau kali ibu naik kendaraan, mobil motor, ya bengak ya ini menyetir. Ada apa yang dia omongin? Ya misalnya lah ya. Artinya apa? Terbuka hijab keburukan orang lain agar kita melihat, sehingga kita mengeluarkan kalimat, sehingga kita menjadi bentuk-bentuk yang menimbulkan nuktah. Nuktah itu bintik dosa. Kalau sudah bertumpuk dosa, jadi kebiasaan, sulit nak kendalikannya. Kalau dah jadi nyanyi pula. Kalau nak berkata kasar pula. Kenapa? Karena nuktahnya masih banyak. Nah, kita kembali ke takwa tadi. Jadi takwa itu sari dari Al-Quran 30 juz tadi, ya Bu ya. Sekarang kita cari bagaimana meraih takwa tadi. Nah, Ibu nanti buka surat 3. Surat 3 itu Ibu lihat di ayat 133. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Takwa lagi. Ternyata rumusnya kalau ingin meraih takwa, maka kamu galak-galak istighfar. Rumusnya pertama, bisa meraih takwa melalui menyerahkan diri untuk mohon ampun. Mohon ampun itu istighfar. Istighfar banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Termasuk benar lah ibu urusan. Tapi ibu ngomong baik, walaupun ibu benar ngomong, ya Allah, ya, mungkin aku lagi sakiti wong, aku lagi singgung wong, biarlah aku tetap minta ampun. Mungkin ini aku pernah berbuat zalim, ya. Itu cara tawadu tadi. Jadi walaupun ibu benar, ibu tetap mendawamkan istighfar. Itu seolah-olah ibu merasakan ibu yang salah. Kenapa? Yang tahu ibu salah atau tidak Allah, bukan ibu. Tahu apa ibu? Nah, ini indah kebalikan manusia ini. Aku tidak disakitinya, aku tidak salah, tapi aku masih jadi salah. Seolah-olah dia paling benar, ya? Padahal tidak sadar. Sebelum-sebelumnya ada tak dia nyadari kalau pernah nyakitimu? Sebelum-sebelumnya pernah tidak dia mengingat? Rasanya Ustaz, aku kalau ingat-ingat tidak pernah nyakitimu. Ya kan? Itu egois, ya kan? Ibu kalau sama suami, ibu pasti merasa seolah-olah suami ini paling jahat. Betul? Ibu paling benar. Apalagi Ustaz, ya, kalau nak digaji lebih dari itu, 24 jam kami ini bekerja di rumah, nyuci, masak, nyapu, ngepel, bersihkan rumah, ya. Itu juga ngojek. Ya ngojek itu. Zaman dulu lah, kalau zaman dulu kan ngojek begitu kan. Nah pokoknya lelah, capek. Apalagi belum pakai rumus ibu. Siapa nak beranak? Berat itu, nyawa taruhnya, betul lah. Jadi perempuan itu paling lelah. Ketika sedikit saja suami berbuat salah, ya, mulai muncul ngamuknya, amukannya. Yang suami pelit lah, gawe nak galak, makan banyak, tidur nak nyenyak, ya, pokoknya muncul lah yang segala macam. Seolah-olah jahat.
ya. Apalagi suaminya kalau miskin, tambah lagi, kau tahu dah, belaki dengan aku nih kau celana baik. Misalnya baik ya. Nah, sekarang rumusnya, seburuk apalah suamimu, itu biarlah urusan dia dengan Allah. Sekarang tugas istri, ya sudah taat saja. Apalagi lagi rumah ini bu, apalagi, ya tak? Iya, nah mesra-mesra lah dengan suami semakin tua. Itu suami buat teh, dan tua ni buat dewe. Yang macam juga tingkat, ya saudara tua ni sampai kita ni, Padahal rumusnya kata Nabi, ketika seorang perempuan membawakan air minum sebelum suami meminta, itu pahalanya seperti orang berpuasa sunat 1 tahun. Cuma minum, tak urusan kita. Nak diminum baju tak sunat. Yang penting urusan kita menyediakan minum, ya. Lalu yang kedua kata Nabi, rahasia perempuan itu kalau ingin mendapatkan keberkahan dan surga, tadi di luar jangan mikir keburukan suami, yang laki pelit lah, ya, yang laki pilih kasih lah, ya, giliran dulur kau, laju-laju lah, giliran dulur aku, diam tu Misal baik, ini baik contoh misalnya. Tidak usah mikir ke sana. Laki nak mudi ke lantak tadi dengan Allah urusannya, ya. Yang penting urusan kita jalan dia, tugas kita jadi istri. Karena surganya di situ. Maka yang kedua ketika Nabi mengatakan ketika istri masak, taruhlah zaman mak ini capek lah masak, nasi bungkus lah haji misalnya, ya. Praktis baiklah, pakai ilmu nasi bungkus berdua ya. Sediakan makan, lalu dimakan oleh suami tadi. Oh, pas itu lahap lah kita dimakan. Oh, keringat saking terimanya. Tahu pahalanya? Pahalanya itu sama seperti orang haji dan umroh. Iya, dia ini muda tapi nak ngawinnya berat. Yang penting ibu terlepas dari masalah kekurangan laki. Sebab apa? Orang ini banyak sudah tahu kekurangan laki, tambah buruk lagi kok cerita sana, cerita sini. Apalagi sekarang di rumah, aku tidak kemana-mana Ustaz, tapi tangannya ngerayap kemana-mana. Sini. Kalau menurut kamu mana laki kamu? Bisa boleh kawan. Laki-laki tidak ngaku. Dan pertanyaan itu kan, bukan maksud aku itu laki kau itu sama lah kalau dengan kau itu. Oh, banyak. Yang kegagalan jawab dia tahu kalau dosa kan, tidak ada di jawabnya. Ini sampai kekurangan suami pada sisi tidur, pada sisi yang namanya makan, pada sisi harta, bahkan sampai kepakaian pun diceritakan. Itulah selaknat-laknatnya istri. Alhamdulillah, ya. Kalau laki ini gampang, kapan mau dia juga setruk. Iya, jadi ibu urusan dia dengan Allah lah, bukan urusan ibu untuk memponis seorang istri, suami. Urusan suami itu dia dengan Allah, urusan ibu dengan suami taat baik, ya. Tapi dengan Ustaz manusia aku bisa, ada rasa, ya. Kalau kata Ustaz itu bukan orang kaya mati, orang miskin mati. Sama baik namanya kan, mati galau. Nah, jadi artinya ketika kita tahu rumus seperti itu, maka mulailah. Nah, benar sama kita istighfar saja. Buktinya Nabi Yunus tidak ada kesalahan. Hanya karena terlalu dirongrong oleh umatnya,
ketika itu kaumnya itu tidak suka dengan beliau. Ketika itu beliau berpikir, coba aku cari siasat, naik kapal. Tujuannya nak nyari siasat, kalau di tempat lain lebih baik sebagai contoh untuk umat ini. Ternyata Allah tak meridhoi, ya. Bukan berdosa, Nabi tidak berdosa tidak, ya. Nabi Adam itu berdosa. Tidak, ketika jadi Nabi tidak berdosa. Nabi Adam itu sebelum keluar dari surga itu belum jadi Nabi. Di surga kan, namanya Adam wa Hawa, belum jadi Nabi. Kata-kata Nabi itu diletakkan oleh Allah ketika Adam di surga itu digoda oleh iblis ketika dia menyuruh makan buah khuldi. Ketika kesalahannya ditebus, dia merasa bersalah, ada kalimat istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kezaliman Nabi Adam karena meloi Hawa. Itulah kata aku betina ini kurang, ada dua kekurangan, satu kurang akal, dua kurang agama. Iya kan, artinya itu sudah dicontohkan oleh Allah kepada Hawa ketika memujuk Adam, bahwa ketika siapa yang iblis membisikkan Hawa, Hawa, tahu tak kau kenapa Allah melarang ketertibatan khuldi? Karena ketika kamu makan buah khuldi itu, maka kamu tidak akan mati selama-lamanya, kekal, tidak ada penghancuran. Ngomonglah Hawa sama Adam, ya, iya, itu bentuk nafsu contoh. Makmano Hawa biar Adam terbujuk, Hawa pakai ngerengek. Makanya betina ini kalau ngerengek lagi, ya sudah bilang mas kaum. Iya, artinya itu cara manusia, no. Kalau istri sudah ngerengek, ayo apa? Sudah, ya, sudah, belilah apa yang kau beli. Ini masih sudah istimewa. Ya Bu ya. Nah ini apa? Dibujuklah Adam, diambillah buah khuldi. Tepuk tangan iblis, ya. Kebudi kan, kena. Sudah tu lari. Iblis macam itu baik Bu. Ada tak iblis ngaku Tuhan? Tidak, cuma itu kan kakak sujud pada semua ada. Dosanya iblis diusir dari surga ketika wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Sudah bertobat, minta ampun dengan Allah, ya. Ketika itu Adam diampuni oleh Allah, tapi dengan syarat Adam kau bersih lagi kalau kau keluar dari surga. Kau disucikan lagi ketika kau turun ke bumi, diletakkanlah di bumi. Namanya Nabi Adam. Ketika sebelum keluar dari surga turun ke bumi, namanya Adam, bukan Nabi, karena dia bersih. Ketika keluar dari surga, namanya Nabi Adam. Maka nabi-nabi seluruh yang turun ke bumi diutus oleh Allah, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak pakai air mani jadi, ya, pakai kudus, Ruhul Kudus, ya. Orang-orang Nasrani itu kan motifnya pakai Ruhul Kudus, ya. Ya, sekarang banyak dari tahun Islam mentak kepalanya. Ya, ada Ustadz Zuma. Ustadz Zuma itu namanya itu Zulkifli Muhammad Abbas. Nah, kita punya yang seperti itu, trik-trik, ya. Nah, jadi kemudian ketika sudah kita tahu Al-Quran itu menjelaskan bahwa takwa itu bisa diraih melalui istighfar. Nah, ibu mau gugur dosa? Kalau mau gugur dosa, sepertiga malam bangun sudah sholat tahajud, baiklah setengah jam sebelum datang subuh, sebelum masuk subuh, ibu istighfar banyak-banyak. Istighfar ibu itu bukan ampuni dosa ibu baik, karena juga orang tua, karena juga anaknya
yang per istri suami dapat ampunan, yang suami dapat ampunan untuk istri, saudara, ya, dan seterusnya. Itu istighfar di sepertiga malam. Nah, hari ini ku ijazahkan ibu-ibu, ambil 2 surat yang bisa menggugurkan dosa setiap huruf. Iya, 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah 285 sampai 286. Setiap hurufnya itu gugur dosa. Nah, jadi ibu amalkan habis sholat, sarana gugur dosa. Makanya sekarang majelis saya itu kalau nak mulai baca Quran, saya suruh dulu 1, ya, baca Al-Fatihah ayat kursi untuk perlindungan. Kedua, baca Al-Fatihah, baru Al-Baqarah yang 285 286 tadi, biar tidak dosa baca Qurannya dalam keadaan bersih. Yang ketiga, saya suruh amalkan urutannya ta'awuz, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali, baru surat 59 ayat 22 sampai 24. Surah Al-Asr. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Sudah, ternyata surat Al-Hasyr ayat surat 59 ayat 22 sampai 24 itu setiap huruf dipangku oleh ribuan malaikat. Kelebihannya, berarti kalau ibu sampai ayat 24 ada 70.000 malaikat yang ketika ibu baca huruf-huruf itu memangku ibu. Nah, coba malaikat memangku ibu melalui huruf itu. Dan bisa diilustrasikan bagaimana? Artinya kalau ibu berjalan, sambil jalan baca ayat itu tadi, berapa banyak malaikat? Kalau 70.000 lebih kurang, ibu dilindungi di jalan dari bala. Makanya baru baca Quran, baru tadarus. Awal itu dulu. Subhanallah. Sudah, itu 1. Takwa itu bisa diraih melalui istighfar. Yang kedua, di ayat berikutnya, ayat 34 ya. Alladzina yunfikuna bis-sarra wad-dharra. Orang yang berinfak. Ingat situ, infak bukan sedekah. Ya, infak itu sifatnya materi. Kalau sedekah non materi. Makanya kotak di masjid itu namanya kotak infak, bukan kotak sedekah. Kalau ibu dan unjuk kotak sedekah, nanti isi. Karena sedekah tidak bentuk materi. Makanya enggak kami nak sedekahan. Berarti tidak ada bentuk materi, ya. Kalau kami nak berinfak, artinya ibu dengan infak itu bentuk materi. Contohnya apa? Ibu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sedekah namanya. Tidak ada pakai materi kan? Tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Kata Nabi, ketika kau tersenyum dengan saudaramu, itu sedekah. Senyum baik sedekah. Jadi kotak itu jangan ditulis kotak sedekah. Kaki juga kaki isi lewat senyum. Kita kalau ngisi, kalau infak kan ngisi dia. Nah, makanya jalan tadi. Aku tuh tidak tahu ini tiduran. Ya. Nah, artinya apa? Dengan berinfak, baik dalam keadaan lapang ataupun sulit, ibu tetap
berusaha istiqomah. Kenapa? Jangan sampai jadi penyesalan seperti orang di dalam Al-Quran ngomong, ya Allah, keluarkan kami, hidupkan lagi walaupun kami hanya 1 jam, biar kami bersedekah. Kenapa? Kayu itu paling belakang. Dia tahu kayu itu paling belakang masuk surga. Karena banyak hitungannya. Makanya Ibu kalau pernah ke Mekah makan kurma gratis ya? Nah, Syekh Hasim itu yang punya kebun kurma seluruh dunia itu sebelum dia wafat itu sudah diwakafkan kan? Tidak kaki lagi di sebesar. Dia mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi ketika wafat ngomong dengan Aisyah, ya Aisyah, ma'in di mal, ada kan? Itu tinggal ke harta. Ya ada khams, ada 5 dinar ya Rasul. Sedekah kelas sebelum mau mati. Nabi mati tak kati. Makanya keluarga Nabi itu kalau wafat tidak ada yang bawa harta lagi. Kalau ibu nak tinggalkan anak dia tak berwaris, hibahlah waktu masih hidup. Nah ini rumah kau, rumah ini. Jadi kalau kami mati sudah ditulis, buat sini, ya, bedeng 5 biji. Buat namun bedeng nomor 1 untuk kau, bedeng nomor 2 untuk kau, bedeng nomor 3 untuk cucu nomor 1, bedeng nomor 4 untuk cucu nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Sudah mati kita, tidak lagi nak perlu bagi waris, sudah dihibah dalam. Tidak ada repot lagi, nah hitung-hitung. Nah itulah hasil dari yang bedeng tadi uang kontrak. Itu namanya ya gue jariah uang mati untuk makan uang hidup. Ya mungkin ada uang mati yang makan hidup itu ada buat bedeng tadi, buat usaha. Tapi tidak ditulis nama. Kalau tidak ditulis pindah nama sebelum mati, itu tetap hukumnya bagi waris. Nah ini rumah ini jangan ganggu ya, punya adik kau, tapi belum balik nama, masih nama umum, tetap bagi waris. Makanya pada waktu itu Edo ganti nama, itu namanya hibah. Ibu belum? Ibu dapat kenalan. Ustaz kami nak wakafkan ruku ini untuk pengajian, ya. Namanya wakaf. Wakaf syaratnya bisa dipakai kalau itu mati. Jadi wakaf. Kalau belum mati tidak bisa dipakai. Lama mati, jangan mati. Kemudian itu mati malah. Maka wakaf tadi Bu itu syaratnya kalau bisa digunakan kalau orang itu sudah mati. Yang belum. Bedanya antara wakaf, zakat, sedekah, infak, ya. Nah, kalau infak itu memang posisinya maju mundur, apalagi buka dompet tele, ada yang paling kecil. Apa? Iya, kalau yang namanya infak itu berupa barang, berupa apa kan? Ya, terserah apa kan? Kalau sedekah itu untuk barang, senyum, tasbih, itu sedekah. Makanya kalau salah kaprah kan? Nah, adokan syukuran, makan-makan, sedekah kan? Disebut, padahal itu infak gitu namanya. Karena kebiasaan kan? Dari mana orang katanya? Kami nak berinfak Tapi kan tidak biasa kan? Itu perbedaan maksud saya. Jadi ibu nyambung, beda sedekah, beda infak, beda zakat, ya, beda. Tapi tujuannya sama, untuk bersuci, mensuci. Iya, wakaf itu sama hibah beda kalau. Iya, semuanya. Wakaf, hibah, balik nama galau. Ingat, hibah kalau bukan atas nama misalnya ibu berhibah dengan orang cuma ibu, nah kalau sudah hibah itu sudah penuh syaratnya. Ya Bu, walaupun belum balik nama, itulah sah itu, lah diterimanya itu. Makanya jangan masing-masing ibu hibah. Kami nak hibah ke tanah di situ sudah diterima. Walaupun belum balik nama, itulah sah, boleh lagi tunggu. Tapi kalau hibah orang tua kepada anak masih boleh tidak. Aku hibah rumah untuk kau ya. Nah, ibu bapak ternyata kekurangan duit nak berangkat haji, boleh ngomongnya, nah aku nak jual rumah ini.
Kemarin aku hibah tapi masih boleh dipakai Ustaz. Bukan Ustaz. Kata agama dalam hadis Nabi, satu-satu hibah yang boleh diambil itu antara orang tua ke anak. Tapi kalau dengan orang lain itu tidak bisa diambil. Iya, jadi begini. Jadi ibu kalau orang tua menghibahkan kepada orang tua nak membeli masih boleh. Tapi kalau bapak ibu berhibah kepada orang lain tidak bisa dibeli. Nah, satu-satu hibah yang masih boleh diambil antara orang tua ke anak, ya. Tidak boleh, tidak boleh. Itu haram. Ya, itu ya karena kekurangan kejahilan. Sudah. Jadi berinfak, bersedekah. Yang kedua kan ini. Nah, termasuk yang kedua wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan marah. Jadi takwa itu bisa diraih, ya. La taqtab walakal jannah. Jangan kamu marah-marah. Bagimu surga. Sampai kalau marah-marah tidak disurga. Tapi kan Ustaz, kami kan nak marah itu untuk menasihati dia. Lain itu. Lain. Ya, orang tua menasihati anak marah itu bukan itu. Marah yang ibu karena tahu tak kamu, aku tuh banyak masalah. Yang ditambah lagi, nah marah ini tuh lah, mencampur adukkan ya, itu tak boleh. Iya, jadi itu yang dilarang, menahan marah. Yang ketiga, takwa bisa diraih melalui wal'afina 'anil nas, menjadi pemaaf. Woi berat Ustaz, nak jadi pemaaf. Tidak akan berat kalau ibu sudah melalui level 1. Apa? Berbanyak istighfar, lembut hatinya. Sering berinfak, lembut hatinya. Sudah gampang. Gampang memaafkan orang itu karena kebiasaannya, karena galak beristighfar, karena galak berinfak. Kalau dia masih berat, itu pasti istighfarnya kurang, infaknya kurang. Jadi pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itulah yang kucintai Allah. Orang yang kusayangi, kusenangi itu orang yang punya 3 tipe yang seperti inilah yang disenangi Allah. Jadi kalau ibu, tapi Ustaz aku sudah aku maafkan, dia minta maaf. Keinginan aku tidak mau melihat wajahnya lagi. Itu lah. Ini sama baik. Belum ridho namanya itu. Iya, itu belum ridho. Aku nanti masalah, tidak ada masalah. Aku maaf ke, tapi tolong jangan ada di hadapan aku lagi. Satu baik, belum ridho. Orang kalau ridho itu dia nak lewat seliweran bang itu biasa baik. Iya, itu artinya belum ridho. Orang ridho itu memang betul-betul dia punya level 1, level 2. Satunya itu orang yang sudah lapang karena istighfar tadi. Kenapa? Karena dia bertawakal ala Allah. Maka ada kalimat di surah terakhir, di ayat surah 9 ayat terakhir itu, "Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Maka orang itu akan lapang dadanya. Lapang. Ngaku karena lewat di level 1. Apalagi dia banyak berinfak. Tidak berat. Ya, kadang-kadang tak milih-milih, terserah lah untuk nak kaya nak miskin tolong kalau. Ini dah kau ni rasanya berduit ya. Dah usah mikir. Kalau nak bantu orang tu dia senang dia kaya dia miskin. Ya sudah. Plong-plong main. Ya. Ini dah tak perlu mengetok pintu antara dua. Saya ngomongin ini. Ya. Biasanya ini nak minum duit ni. Tetap mula-mula tak tahan dibuka juga kan. Mula pakai actionnya. Maaf ada apa ya? Ini bukan minta duit. Terbalik. Tadi sudah curiga, sudah buruk sangka. Nah ini yang harus dijaga. Nah sudah itu ya 3 macam itu. Kemudian itu yang masuk ke
sarri wad dharra itu kawannya tadi wal kazim. Jadi 3. Kalau itu ibu hitung siko-siko itu jadi 4 namanya. Tapi itu wong kalau nak berinfak itu Bu, tidak dengan emosi maksudnya, ngerti tak? Ibu kalau berinfak dengan emosi, marah, kesel, ada ibu pernah berinfak katanya dibudikan. Ibu kesel, marah-marah, padahal ibu kalau ngomong ya sudah, nak diapokan jola duit yang penting lah disampaikan, bukan urusan itu lagi, urusan dengan Allah. Nah seperti itu konsepnya. Yang terakhir, ya benar, itu sudah yang takwanya sudah dapat diraih lalu itu. Yang terakhir, bagaimana biar kita lebih dekat dengan Allah, lebih kenal dengan Allah, maka syaratnya ibu harus kenal diri sendiri. Nah, pertanyaan sekarang, ibu kenal dengan Allah? Kenal. Sekarang bertanya, ibu nyebut Allah terus kan? Kata Allah, Allah sendiri ngomong, Anallah la ilaha illa, akulah Allah. Sekarang bertanya, siapa Allah? Nah, pintar ibu. Allah disebut Al-Khaliq, yang menciptakan. Allah artinya Ar-Razik, Allah yang memberikan rezeki. Allah wal Hayyul Qayyum, yang hidup, yang berdiri sendiri. Ya. Makanya kata Nabi, siapa yang berdoa dimulai dengan Asmaul Husna, maka doanya tidak ditolak. Wallahu alladzi la ilaha illa Wallahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ya, terus sampai akhir. Atau ibu separuhnya dia, atau ibu asmanya yang ibu kepengen. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, pasti minta rezeki. Tidak apa dia, ada asmanya tapi kan. Makanya ada pembuka doa dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya. Allahumma inni as'aluka, ya, bi annaka Allah, ashhadul antal, wahidul ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu asma Allah itu. Surah Al-Ikhlas itu. Nah, baru ibu berdoa. Nah, anta, la ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Allah itu As-Samad, dan seterusnya. Jadi ibu boleh pakai, kalau susah nyebut itu pakai Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, baru doa. Ada asmanya. Nah maka sekarang untuk kenal dengan Allah, ibu harus syaratnya man arafa rabbahu, kata Nabi, faqad arafa nafsahu. Saya pernah kenal Allah, dia harus kenal dengan dirinya. Nah sekarang kenal belum ibu dengan diri ibu? Kenal ya? Apa ciri mengenal diri sendiri? 1. Ciri seseorang kenal dengan dirinya sendiri, orang itu banyak diam. Artinya ibu mampu menjaga. Kalau ngomong yang penting baik, kalau tidak penting ya. Tapi tahu aku Ustaz, dia tidak pernah ngomong. Salah 10 tahun dia tidak pernah ngomong. Itu lain kataku. Ya, itulah beruntung orang buta sama orang bisu. Dia terkurangi dosa. Itu aja butuh tidak. Tapi kita tidak butuh. Ya. Yang kedua, ciri orang kenal dengan diri sendiri, dia tidak pernah mengambil kekurangan orang lain, tapi dia selalu mencari kekurangan diri sendiri. Jadi gawinya nyari kekurangan cewek. Siapa itu? Sahabat Nabi Umar bin Khattab. Tiap hari Umar bertanya, ya Rasulullah, apalah aku nih kekurangannya? Ketemu Salman Al-Farisi, ya Salman, kau jujur baik. Takutlah presiden, nanya ibu-ibu, sebutkanlah apa di kekurangan aku nih. Salman tahu kekurangan Umar. Kalau bahasa kita
ingin tahu siapa diriku. Kalau tidak kaki ini tahu, aku mana tahu. Maka disebutkan oleh Salman, maaf ya Umar, sebenarnya aku nengok kau tuh ini bajunya tinggi kok itulah maksud aku. Umar tuh bajunya baju sholat, baju gawe karena dia khalifah kan, baju istirahat tiba itu lah bu. Padahal presiden. Makanya ibu kalau banyak baju sumbang ke lah, atau ibu jual ke, atau ibu kasih ke siapa kamu betul-betul setahun dari pakai itu beranak pinak jin. Jin itu beranak pinak di rumah itu karena ada barang yang tidak digunakan. Yang banyak barang kalau bungkus lah, kursi, Ramadan itu banyak ugal butuh kan, bawa ke dusun. Kalau ibu punya dusun, kalau tidak galak, ya jalankan. Tapi sudah hampir 7 tahun di sini pernah ibu bantu sembako gitu ya. Nah, tahun ini tahun ke 10 sudah. Hah? Ya. Nah, ibu kalau mau ikut boleh, kalau mau ikut bantu. Karena kami masuknya ke pelosok. Kalau kotanya lah banyak om. Kalau ke pelosok itu, ya mereka itu tidak keluar kan. Disitulah nak belanja jauh. Nah, nanti kami punya tim namanya Al-Kahfi. Al-Kahfi ini tim orang-orang muda-muda. Nah, mereka disiapkan untuk masuk ke pelosok. Jadi mereka bawa berapa sembako ya, paket, bahkan kami tambah amplop ya. Jadi mereka dapat pakai sembako sama amplop. Nah, masuk ke pelosok-pelosok itu. Nah, kalau ibu mungkin capek orang masuk-masuk itu kan. Tapi itu lebih berkah. Kenapa? Kata Nabi kalau nak bantu orang, bantulah wongnya tidak balas. Kalau ibu bantu orang tuh cari orang yang bakal tak balas. Kalau ibu dapat bantunya balas, itu balas kecil. Tapi kalau bantu orang kita tahu bakal tidak bisa balas gitu, nak nyari gitu di mana? Ya. Nah itu pahalanya lebih besar. Itu rahasia kalau beramal. Nah makanya ciri orang yang kenal dengan dirinya, kalau sudah kenal dengan diri pasti kenal dengan Allah. Yang ketiga, orang itu selalu mencari Allah dengan zikir-zikirnya. Jadi nyari Allah itu melalui zikir ibu ya. Apalagi tua nih, makanya bu, 2 efek orang kalau ibu-ibu ini tidak boleh hukum mengasuh cucu. Hah? Jauh dari Allah. Iya. Makanya ibu-ibu, satu efek seorang nenek kakek kalau dititip ke cucu pasti tidak nolak, pasti diasuh. Nah, tapi efeknya satu, usia ibu bapak harus dekat dengan Allah, maka terkendala, terhalang oleh karena ngasuh cucu. Yang kedua, tidak akan mungkin nenek kakek itu tidak sayang dengan cucu, pasti sayang. Kalau cucu diasuh nenek kelewat sayang, itu otaknya ngeblek, otaknya rusak. Makanya harus hati-hati. Ibu-ibu bukan ini. Jangan ibu lah kamu saya ini. Aku tak baca. Kamu boleh main sini, tapi pengajian ini jangan kau halangi. Asuh cucu. Tapi waktu tidak kasih kegiatan, ya bu ya. Nah, ini dah kapan nak tahu pun nenek nak ngaji. Titip dulu. Dilawan ni ibu. Sekarang apa nenek ngomong dengan cucu? Bak kau dah pasu, ini nak kau dulu. Nah, yang terakhir, orang yang tahu dan kenal dengan dirinya sendiri adalah orang-orang yang selalu meningkatkan ibadah-ibadahnya. Jadi banyak ibadahnya ibu tingkatkan ya. Apa kurikulum Nabi Ramadan? 1, seluruh sholat dikawinin oleh Nabi. Tahajud laju, duha laju, awabin laju, sholat tasbih laju. Ya, kalau sholat tasbih setiap Jumat dilakukan, malam Jumat, pagi Jumat dilakukan. Itu dengan kalau esok dalam 4 rakaat sekali salam malam 2 ya. Besar pahala. Nah itulah
ciri orang kenal dengan dirinya, maka pasti kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas kalau nak tanya boleh. Ya. Dua pertanyaan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau bertanya Ustaz, apakah orang yang sudah dekat dengan Allah atau bertakwa itu hatinya juga berzikir, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau dekat dengan Allah itu dia terjauh dengan kesombongan. Hati-hati juga. 4 ciri orang jadi sombong itu salah satunya karena kelewat taat. Orang taat itu gak diselipi oleh setan. Muncul apa? Rasa seperti ini. Oh, kau jarang tahajud ya? Mulai muncul kan? Seolah-olah dia pula tahajud. Kan muncul rasa sombong itu nanti. Seolah-olah dia paling baik. Orang lain tidak ada baiknya. Selalu dia kurang. Kalau dinilai ibadah kalah. Banyak lagi itu. Nah makanya salah satunya ya ziyadatut ta'at itu akan munculkan kesombongan. Orang yang muncul ketaatan lebih itu akan muncul juga kesombongan. Jadi ada 4 itu ciri wong yang sombong itu. Penyebab sombong itu ada 4. 1 ziyadatul mal, bertambahnya harta. Bisnis maju ya, usahanya banyak, hati-hati itu ya. Karena banyak nak bagi ke, semakin banyak aku banyak datang. Betul lah. Semakin banyak duit, semakin banyak mau nak minjem. Rasa itu akan muncul ya. Yang kedua, ziyaratul mansib, bertambahnya kedudukan. Jabatan naik di kepala bagian ya. Yang ketiga, ziyadatul ilmu, bertambah ilmu. Dapat ilmu dari pengajian, mulai. Oi, bacanya lagi sudah. Baru 3 bulan dari pengajian, lambit aku wong. Oh, kau maksud aku ni haram punya dah ni. Artinya kesombongan. Yang keempat tadi, ziyadatul ta'at, bertambahnya ketaatan, maka dia muncul akan kesombongan itu. Makanya tidak pernah tahajud, ini tahajud rajin, 10 hari tahajud terus. Mulai itu pecah kayuan, segala guna hidup tahunnya. Alhamdulillah habis tahajud. Itu sum'ah itu. Hukumnya sum'ah, pamer. Itu sombong itu. Makanya hati-hati kirim-kirim ya. Kalau ngirim foto itu, alhamdulillah saya habis sholat di Masjidil Haram. Kalau tulis saya itu boleh, tapi yang dibutuh Masjidil Haram, jangan rayu Masjidil Haram minta hati. Sum'ah itu pamer, maka akan muncul penyakit ain. Karena dari mata terlihat. Apa kata pembaca tadi? Aku sholat di situ. Tak kami tidak pernah baik. Dosa so gibah. Pahala ibu tadi dembek uang yang ngambui tadi, ya, uang yang ngambui tadi hilang pun lagi baru. Jadi putar-putar itu baik. Nah, nyambung dosa. Nah itu ya. Jadi seperti itu. Satu lagi. Ya. Benar yang kata Ustaz tadi. Cuma kadang memang Ustaz orang yang lebih ini bukan gibah ya Ustaz ya, mau sharing banyak.
Cuma yang jadi masalah sekarang Ustaz, begitu kita masih ke mereka misalnya apa gitu, itu memang awal-awalnya dia menolak dalam arti mungkin ada kita mungkin dia mampu gak dalam arti kayak mana itu. Cuma pas udah kita mau pergi dimintain lagi Ustaz. Nah jadi kita ini jadi yang ngasih ini jadi berbisa gitu, jadi ada asumsi yang kayak mana jadi Ustaz. Iya. Nah untuk menghindari hal-hal yang kayak gitu itu kayak mana Ustaz, mohon pencerahan dari Ustaz juga. Terus yang kedua Ustaz mengenai yang infak tadi Ustaz, yang saya tanyain kan pernah kata saya pernah dengar ilmunya itu yang habis dipakai infak itu, dan itu lama apa istilahnya sifatnya. Nah bagaimana kalau misal, mohon maaf ya Bunda Ana baru mau nanya ini karena ada di tempat lain, saya tanya ada uang yang diinfakkan oleh teman-teman itu mau dipakai untuk alat misalnya Ustaz, ya salah satunya itu kipas angin misalnya Ustaz. Nah yang saya pernah dengar waktu itu infak itu kalau misalnya yang berkepemilikannya itu masjid, itu merupakan milik seluruh ini masjid, seluruh anggota ataupun masyarakat. Tapi kalau yang untuk infak katanya kalau misalnya di majelis karena itu apa namanya, maaf kalau misalnya yang punya rumahnya itu tidak lagi misalnya untuk mengadakan majelis lagi, nah itu katanya nggak sah Ustaz yang mengenai yang infak yang kipas anginnya itu. Nah itu yang saya mau tanyain, bagaimana menurut ini pandangan Habib Ustaz, karena itu juga masih apa ya Ustaz ya, masih kontroversi yang mengenai kalau saya pribadi. Ya itu aja. Makasih Ustaz. Yang kedua, yang satu lupa. Yang pertama yang mengenai yang itu tadi. Solusinya cuma satu. Kan dia minta lagi kan? Iya. Sudah kasih, sudah itu diam. Itu saja. Tapi kan aneh Ustaz jadinya. Tidak aneh. Karena kita tidak tahan. Itu satu bentuk ujian untuk kita. Itu lahan pahala bagi kita. Kalau nak dapat ridho Allah, diam. Saya bilang tadi dia kenal dengan Allah itu, diam itu bukan nak ngomong ini. Artinya diam itu dimanfaatkan untuk tadi. Sudah, dia minta lagi, ya sudah kasih. Ya, biasa itu lah kan. Karena nak latih hati kan itu. Sudah itu diam. Kasih. Ya. Waktu dia minta itu kita kasih, terus dibalikinnya itu nggak sopan gitu loh Ustaz. Iya memang, Nabi itu kan pernah ditarik. Nabi itu pernah ditarik sorbannya oleh orang Badui Arab. Kata Umar, tarik pedang. Kata Nabi jangan. Ini kalau kau marah pakai pedang, dia masih main itulah. Kata perubahan. Tapi dengan contoh Nabi tadi, oh dia berarti dia tak akan ngomong. Ngomong kan? Oh Badui. Maka kasih kata sorban. Kamu suka ini kata Nabi? Iya katanya. Sudah. Walaupun receh. Bahu Nabi. Itu artinya cara dakwah Nabi kepada orang tidak paham. Anggaplah ibu itu tidak paham. Walaupun dia saya yakin bahwa dia itu beriman. Iya, orang beriman itu jangan itu. Orang beriman itu kan kalau belajar tentang iman itu orang yakin kan. Nah, jadi orang-orang yang punya tipe seperti itu ya kita tidak usah mikir ke dia beriman atau tidak. Sudah, yang penting itu ini lahan saya, ambil. Sudah, kapan sudah balik, diam, jangan. Nah itu tidak boleh. Iya, itulah belum bisa membiasakan hati. Itu memang kalau nak dekat dengan Allah itu rumus memang. Ya. Siapa yang mau dekat dengan Allah, termasuk orang diangkat derajatnya, maka kata Allah, aku berikan kesulitan dan kesusahan, kesedihan yang sangat. Sampai-sampai dia berkata, ya Allah, kapan sudahnya urusan ini ya Allah? Rasanya aku sedih dan sudah ya Allah, bertahun-tahun, kapan tuntasnya ini ya Allah? Tapi kamu harus begini, kata Nabi ngomong, ya Allah, berikan kekuatan dan kesabaran kepada aku. Aku yakin Engkau tidak akan memberikan sesuatu yang aku tidak sanggup. Nah itu baik. Jangan ngomong ya Allah, kapan sudah ini? Baru sudah urusan singkong, datang pulang
maslahat syiar boleh. Jadi kalau kipas tadi dibeli, ditaruh di rumah itu karena di tempat itu sudah selesai di situ, bawa tempat lain di mana ada lagi, bukan ditinggalkan. Karena untuk ini kalau udah galak lagi dibawa balik ke masjid, kan bisa membuat orang di masjid orang banyak. Nah, sifatnya itu untuk kemaslahatan kegiatan syiar. Nah itu boleh. Nah jadilah guna pergi. Ya, baik, mohon maaf ya Pak Haji, Bu Hajiana ya, dan Bunda sekalian. Semoga boleh saya ulangi lagi siapa yang nak ikut nanti untuk berdonasi untuk kegiatan berencana tanggal 24. Nah diantar keliling kan. Oh, iya tidak apa-apa. Kalau misalnya, insya Allah kalau masih ada yang ingin boleh nanti, jadi bisa nanti sekali. Nah, alhamdulillah, semoga ada manfaatnya dan Bunda sekalian bisa mengamalkan, mendawamkan apa yang kita pelajari hari ini. Semoga Allah meridhai. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqih fid-din wa ilma ta'wila. Rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.